Halo, kembali lagi ke channel Tante Wiwik. Jangan lupa subscribe dan like ya. Absen dulu yuk. Kalian dari daerah mana saja? Tulis di bawah ya. Langsung kita mulai saja ceritanya. Jarum jam di dinding ruang tengah yang terbuat dari kayu jati ukir itu menunjukkan pukul 12:15 malam. Suasana rumah besar peninggalan almarhum Ayah Dila terasa begitu sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Hanya suara detak jam yang monoton yang mengisi kekosongan, menciptakan irama yang entah mengapa malam ini terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Cahaya lampu gantung di ruang tamu sengaja diredupkan, menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menari di sudut ruangan. Dila menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menggelayuti kelopak matanya. Ia baru saja selesai merapikan meja kerja suaminya, Anton. Meja itu biasanya tertata rapi, namun sejak 2 jam lalu, tumpukan berkas, sketsa bangunan, dan map-map proyek berserakan seolah baru saja diterjang badai. Di tengah kekacauan itu, Anton bergerak dengan sangat gesit, hampir panik. "Dila, tolong ambilkan pasporku di laci atas," teriak Anton dari arah kamar. Suaranya terdengar serak dan terburu-buru. Dila segera bergegas. Sebagai istri yang telah mendampingi Anton selama 3 tahun, ia sudah terbiasa dengan ritme kerja suaminya yang dinamis. Namun, keberangkatan kali ini terasa sangat mendadak. Anton baru saja pulang pukul 10 malam tadi, dan tanpa sempat melepas sepatu, ia langsung mengumumkan bahwa ia harus terbang ke Kalimantan untuk penerbangan paling pagi. Katanya, ada masalah teknis yang sangat mendesak di proyek pembangunan cabang baru, sebuah proyek yang menurutnya akan menentukan masa depan karir mereka. "Harus sekarang, Mas? Ini sudah tengah malam," tanya Dila lembut sambil menyerahkan paspor berwarna hijau itu. Anton tidak menatap matanya. Ia sibuk memasukkan kemeja ke dalam koper kecil dengan gerakan yang kasar. "Ini darurat, sayang. Kalau aku tidak sampai di sana sebelum kantor pusat melakukan inspeksi, kita bisa kehilangan kontrak miliaran rupiah. Kamu mau itu terjadi?" Dila menggeleng pelan. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi kesuksesan suaminya. Bagi Dila, Anton adalah sosok lelaki yang sempurna. Setelah ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu, Anton adalah satu-satunya pegangan hidupnya. Lelaki itu santun, pekerja keras, dan selalu memperlakukan Dila dengan kelembutan yang membuat teman-teman arisannya iri. Seluruh aset warisan ayahnya, perusahaan properti dan tabungan keluarga kini dikelola oleh Anton. Dila tidak pernah merasa perlu bertanya atau mencurigai apapun. Ia percaya sepenuhnya. 1 jam yang lalu, tepat pukul 11 malam, sebuah mobil taksi online sudah menunggu di depan pagar. Anton mencium dahi Dila dengan cepat. Kecupan yang terasa dingin, tanpa kehangatan yang biasanya tersisa di sana. "Aku akan mengabarimu kalau sudah mendarat. Jangan lupa kunci pintu. Dan jangan tunggu aku menelpon kalau kamu sudah mengantuk," pesan Anton singkat sebelum menutup pintu mobil dengan keras. Dila berdiri di ambang pintu, menatap lampu belakang mobil yang perlahan menghilang di tikungan kompleks perumahan mereka yang eksklusif. Angin malam yang dingin berembus, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menutup pintu besar itu dan menguncinya rapat-rapat. Kembali ke ruang tengah, Dila memutuskan untuk tidak langsung tidur. Ia merasa perlu merapikan sisa-sisa kekacauan di meja kerja Anton, agar besok pagi ia tidak perlu melihat pemandangan yang berantakan. Ia menyusun kembali map-map itu sesuai warnanya. Bau parfum maskulin milik Anton masih tertinggal kuat di sekitar meja tersebut. Aroma kayu cendana yang biasanya menenangkan, namun entah mengapa malam ini terasa menyesakan. Saat ia sedang menyeka permukaan meja kayu mahoni itu dengan kain lap halus, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di bawah tumpukan berkas laporan keuangan yang belum sempat dimasukkan ke dalam map, ada sebuah benda hitam yang sedikit menyembul. Dila mengerutkan kening. Ia menggeser berkas-berkas itu dan jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Itu adalah dompet kulit milik Anton. Dompet yang selalu dibawanya kemana-mana. Dompet yang di dalamnya tersimpan semua nyawa dari perjalanan ini. Dengan jari sedikit gemetar,
Dila mengambil dompet itu. Ia membukanya, berharap bahwa ini hanyalah dompet cadangan. Namun harapannya pupus. Di balik slot transparan, kartu identitas Anton menatapnya. Di dalam slot kartu lainnya, berjejer kartu kredit utama dan kartu debit yang sering ia gunakan. Bahkan ada seikat uang tunai dalam jumlah besar di dalamnya. "Mas Anton," bisik Dila lirih. Pikiran Dila langsung melayang pada suaminya yang saat ini mungkin sudah berada di tengah jalan tol menuju bandara. Bagaimana mungkin ia bisa masuk ke dalam bandara tanpa identitas? Bagaimana ia bisa membeli kebutuhan atau makan selama di Kalimantan tanpa kartu-kartu ini? Anton memang pelupa, tapi biasanya tidak sefatal ini. Dila segera berlari ke arah Nakas, mengambil ponselnya yang sedang diisi daya. Ia menekan nomor Anton dengan cepat. Tut, tut, tut. Tidak ada jawaban. Dila mencoba lagi. Kali ini panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia mencoba menghubungi lewat aplikasi pesan singkat, namun pesannya hanya menunjukkan centang 1. Mungkin sinjal di jalan tol sedang buruk, atau baterainya habis. Gumam Dila, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun kegelisahan itu tidak mau pergi. Ia melihat jam di dinding. Pukul 12.20. Penerbangan Anton adalah pukul 2 pagi. Masih ada waktu sekitar 1 jam 40 menit. Jarak dari rumah mereka ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta biasanya memakan waktu 45 menit jika jalanan lancar di tengah malam seperti ini. Dila bimbang. Ia tidak bisa menyetir sendiri di malam hari karena kondisi matanya yang rabun jika terkena sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan. Sopir pribadinya juga sudah pulang sejak sore tadi. Namun, ia membayangkan suaminya yang akan kebingungan, mungkin marah pada diri sendiri atau bahkan tertahan oleh pihak keamanan bandara. Sopir pribadinya juga sudah pulang sejak sore tadi. Namun, ia membayangkan suaminya yang akan kebingungan, mungkin marah pada diri sendiri atau bahkan tertahan oleh pihak keamanan bandara karena tidak membawa dokumen identitas. "Aku harus mengantarkannya," putusnya dengan mantap. Ketulusan seorang istri yang naif mendorongnya untuk bertindak nekat. Ia tidak ingin suaminya gagal dalam proyek pentingnya hanya karena sebuah kecerobohan kecil. Dila tidak tahu bahwa tindakannya malam ini akan menjadi garis pemisah antara kehidupannya yang damai dan kenyataan yang berdarah-darah. Ia tidak tahu bahwa dompet yang ia genggam erat itu bukanlah sebuah kecerobohan, melainkan sebuah umpan yang dirancang dengan sangat rapi. Dila bergegas mengenakan jaket tebal dan jilbab instan. Ia memasukkan dompet Anton ke dalam tas tangannya, memastikan benda itu aman seolah-olah ia sedang membawa jantung suaminya. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi taksi online di ponselnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang tertutup awan mendung, Dila melangkah keluar rumah tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju neraka yang disamarkan sebagai pengabdian. Ia memesan taksi, menunggu dalam gelap, sementara di kejauhan, sebuah rencana besar telah bergerak menuju titik akhirnya. Dila masih berdiri mematung di sisi meja kerja mahoni itu, seolah benda hitam yang tergeletak di depannya adalah sebuah bom yang siap meledak kapan saja. Suara detak jam dinding seakan melambat, setiap detiknya terdengar seperti hantaman palu di kepala Dila. Ia menarik napas pendek, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kian liar. Dengan tangan yang terasa dingin dan kaku, ia kembali menyentuh permukaan kulit dompet itu. Teksturnya kasar namun mewah, sebuah benda yang sangat ia kenal karena ia sendiri yang menghadiahi dompet itu pada ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Ia menarik dompet itu dari bawah tumpukan berkas, begitu berat. Perlahan, Dila membukanya. Hal pertama yang menyambut matanya adalah kartu tanda penduduk, KTP Anton yang terselip rapi di slot plastik transparan. Wajah Anton dalam foto itu tampak tegas dan berwibawa, sangat kontras dengan situasi kacau yang baru saja terjadi. Di belakangnya berderet kartu-kartu penting lainnya, kartu kredit platinum, kartu debit prioritas, hingga kartu keanggotaan klub golf. "Mas Anton, kenapa bisa seceroboh ini?" bisiknya pada ruangan yang kosong. Pikiran Dila mulai berputar cepat. Ia membayangkan skenario terburuk. Tanpa KTP, Anton tidak akan bisa melewati proses check-in di bandara. Keamanan bandara sekarang sangat ketat, apalagi untuk penerbangan sepagi itu.
Anton pasti akan tertahan di depan gerbang, berdebat dengan petugas, dan pada akhirnya kehilangan penerbangannya. Kehilangan penerbangan berarti kehilangan waktu. Dan bagi Anton yang ambisius, kehilangan waktu berarti kegagalan total dalam proyek besarnya. Dila merasakan gelombang kecemasan yang luar biasa. Ia adalah tipe wanita yang selalu ingin menjadi pendukung utama bagi suaminya. Selama ini, ia bangga bisa menjadi asisten tidak resmi yang memastikan segala kebutuhan Anton terpenuhi. Namun malam ini, ia merasa gagal karena tidak memeriksa barang bawaan suaminya sebelum pergi. Ia mencoba menelpon Anton untuk kelima kalinya. Layar ponselnya menunjukkan nama Mas Anton dengan foto mereka berdua yang sedang tersenyum di sebuah taman. Namun suara operator yang dingin kembali menjawab, menginformasikan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. "Aktifkan ponselmu, Mas. Kumohon," pintanya lirih. Rasa gelisah itu perlahan berubah menjadi kepanikan yang menyesakkan. Dila berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Ia melihat jam dinding lagi. Pukul 12.22. Waktu terus merayap maju tanpa ampun. Ia mencoba berpikir logis. Haruskah ia menunggu sampai Anton menyadari dompetnya hilang dan pulang kembali? Tapi jarak ke bandara tidak dekat. Jika Anton sudah hampir sampai di bandara baru menyadari dompetnya hilang, ia tidak akan punya cukup waktu untuk bolak-balik. Dila melirik tumpukan berkas di meja. Ia menyadari sesuatu yang lain. Di bawah tempat dompet itu tadi berada, ada selembar kertas yang sedikit lecek. Dila mengambilnya. Itu adalah jadwal penerbangan yang dicetak secara mandiri. Mata Dila menyipit membaca detailnya. Jakarta, CGK, Balikpapan, BPN, Flight GA502, Departure 02 AM. Masih ada waktu jika aku berangkat sekarang, gumamnya. Namun kendala besar menghadangnya. Dila memiliki masalah penglihatan yang disebut night blindness atau rabun senja. Jika ia menyetir di malam hari, sorot lampu dari arah berlawanan akan tampak seperti ledakan cahaya yang memburamkan seluruh pandangannya. Itu sangat berbahaya. Ia menatap kunci mobil yang tergantung di dekat pintu dengan perasaan tidak berdaya. Sopir pribadinya, Pak Maman, sudah pulang ke rumahnya yang berjarak 1 jam dari sini. Memanggilnya kembali hanya akan membuang waktu. Satu-satunya pilihan adalah transportasi daring. Dila membuka aplikasi di ponselnya. Tangannya bergetar hebat saat mengetikkan alamat tujuan, Terminal Keberangkatan 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sambil menunggu sistem mencari pengemudi, Dila kembali ke kamar. Ia mengenakan jaket trench coat panjang berwarna krem untuk menutupi piyama sutranya. Ia merapikan jilbabnya di depan cermin, namun ia hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Matanya tampak lebar dengan pupil yang membesar karena ketakutan. Ada sesuatu yang aneh dalam dadanya, sebuah firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada suara kecil di belakang kepalanya yang memperingatkan agar ia tetap di rumah. Namun, rasa cintanya pada Anton membungkam suara itu. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan mereka. Ia tidak ingin melihat wajah kecewa Anton jika proyek itu gagal. Ia ingin menjadi pahlawan bagi suaminya malam ini. Klik. Ponselnya bergetar. Seorang pengemudi bernama Hasan telah menerima pesanannya. Mobilnya adalah sebuah sedan hitam dengan plat nomor yang segera dilahapal di luar kepala. Posisi mobil itu ternyata sangat dekat, hanya berjarak 2 km dari gerbang kompleks perumahan. "Terima kasih ya Allah," ucapnya lega. Dila mengambil tas tangannya, memasukkan dompet Anton ke tempat paling aman di dalam tas, lalu meraih kunci rumah. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah foto ayahnya yang terpajang di dinding ruang tamu. Mata sang ayah dalam foto itu seolah sedang menatapnya dengan penuh kekhawatiran, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak sampai. "Dila pergi sebentar ya, mau bantu Mas Anton," pamitnya dalam hati. Dila mematikan lampu ruang tengah, menyisakan lampu teras yang temaram. Ia melangkah keluar, mengunci pintu ganda rumahnya dengan bunyi klik yang bergema di keheningan malam. Udara malam yang lembab dan dingin langsung menyergap kulitnya, membuat ia merapatkan jaketnya. Di kejauhan, ia melihat sepasang lampu depan mobil perlahan mendekat. Mobil itu bergerak perlahan, hampir tanpa suara, membelah kegelapan jalanan kompleks yang sepi.
Dila berdiri di pinggir trotoar menggenggam tasnya erat-erat. Jantungnya masih berdegup kencang, bukan lagi karena lelah, tapi karena adrenalin yang dipicu oleh urgensi situasi ini. Mobil sedan hitam itu akhirnya berhenti tepat di depannya. Kaca jendela pengemudi tidak diturunkan, namun Dila bisa merasakan ada seseorang di dalam sana yang sedang memperhatikannya di balik kegelapan kaca film yang gelap. Dila menarik napas panjang, mencoba memantapkan hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkahnya masuk ke dalam mobil ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengoyak seluruh kepercayaan yang ia bangun selama 3 tahun terakhir. Ia tidak tahu bahwa di balik berkas-berkas di meja tadi bukan hanya dompet yang tertinggal, tapi juga rencana busuk yang telah disusun dengan sangat rapi untuk mengakhiri hidupnya. Dila membuka pintu belakang, hawa dingin dari AC mobil langsung menyapu wajahnya, dan ia pun melangkah masuk menuju kegelapan yang lebih dalam. Pintu mobil tertutup dengan dentuman pelan yang terasa final di telinga Dila. Hawa dingin dari pendingin udara langsung menyergap pori-porinya, membawa aroma maskulin yang tajam, campuran antara pengharum ruangan beraroma kopi dan bau tembakau yang samar. Di dalam kabin mobil yang remang-remang, suasana terasa begitu sunyi hingga suara napas Dila sendiri terdengar seperti deru ombak di telinganya. Di kursi pengemudi, duduk seorang pria paruh baya. Dari belakang, Dila hanya bisa melihat pundaknya yang lebar dan tegak, dibalut kemeja safari berwarna gelap yang tampak kaku. Rambutnya sudah memutih di bagian samping, dipotong pendek dengan sangat rapi, memberikan kesan disiplin yang kuat. Pria itu tidak segera menjalankan mobilnya. Ia diam sejenak, tangannya masih mencengkram kemudi di posisi jarum jam 10 dan 2. Dila berdeham pelan, mencoba memecah keheningan yang menyesakan. "Selamat malam Pak Hasan ya. Bisa tolong agak cepat ke bandara? Terminal 3 keberangkatan domestik. Suami saya tertinggal barang penting." Pria itu, Hasan, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gerakan yang sangat minimalis hingga hampir tidak terlihat. Ia mulai menginjak pedal gas, dan sedan hitam itu meluncur mulus meninggalkan area perumahan mewah yang kini terlihat seperti deretan makam megah di bawah cahaya lampu jalan yang kuning pucat. Dila mencoba menyandarkan punggungnya ke jok kulit, namun tubuhnya terlalu tegang untuk bisa rileks. Ia terus meraba tas tangannya, memastikan dompet Anton masih ada di sana. Perasaan was-was yang tadi sempat mereda, kini muncul kembali dengan bentuk yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa dari cara Pak Hasan mengemudi. Ia terlalu tenang, terlalu waspada, dan matanya hampir tidak pernah berkedip saat menatap ke depan. Setiap beberapa menit, Dila menyadari sebuah pola yang membuat bulu kuduknya meremang. Melalui pantulan spion tengah, mata Pak Hasan selalu kembali menatapnya. Bukan tatapan penuh nafsu atau niat jahat yang biasa dibayangkan dalam berita kriminal, melainkan tatapan yang tajam, dalam, dan penuh selidik. Seolah-olah pria tua itu sedang menghitung setiap tarikan napas Dila, atau sedang memastikan sesuatu yang hanya diketahui olehnya sendiri. "Bapak sudah lama menjadi pengemudi taksi online?" tanya Dila, berusaha mencairkan suasana. Ia merasa perlu mendengar suara manusia untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia aman. Hasan tidak langsung menjawab. Mobil mereka baru saja memasuki gerbang tol yang lengang. Setelah mesin mobil stabil di jalur cepat, ia baru bersuara. Suaranya rendah, berat, dan memiliki wibawa yang tidak selaras dengan pekerjaannya sebagai sopir taksi. "Cukup lama, Nyonya," jawabnya singkat. "Nyonya," panggilan itu terasa asing di telinga Dila. Biasanya pengemudi lain akan memanggilnya Mbak atau Ibu. Panggilan Nyonya terdengar seperti protokol lama yang formal, mengingatkannya pada cara sopir mendiang ayahnya dulu berbicara. "Jalanan sepi ya, Pak. Semoga kita sampai tepat waktu. Penerbangan suami saya jam 2 pagi. Lanjut Dila, mencoba mengabaikan rasa canggungnya. "Kita akan sampai tepat pada waktunya, Nyonya. Selalu ada waktu untuk segalanya," sahut Hasan. Kalimatnya terdengar seperti sebuah teka-teki. Dila kembali menatap ponselnya. Masih belum ada kabar dari Anton. Ia mencoba mengirim pesan singkat lagi. "Mas,
Aku jalan ke bandara mengantarkan dompetmu. Aku naik taksi online. Tolong aktifkan ponselmu. Pesan itu kembali hanya menunjukkan satu tanda centang abu-abu. Mobil melaju membelah kegelapan jalan tol. Di luar jendela, gedung-gedung pencakar langit Jakarta tampak seperti raksasa hitam dengan ribuan mata lampu yang berkedip. Cahaya lampu jalan masuk ke dalam kabin secara berkala, menciptakan efek strobo yang suram pada wajah Hasan di spion. Dila mulai memperhatikan hal aneh lainnya. Pak Hasan sesekali melirik spion samping dengan frekuensi yang tidak wajar. Ia juga sering berpindah jalur dari kiri ke kanan, seolah sedang melakukan manuver untuk memastikan tidak ada kendaraan yang membuntutinya. Padahal, jalan tol saat itu sangat sepi. Hanya ada 1 atau 2 truk besar yang merayap di jalur kiri. "Pak, ada masalah dengan mobilnya?" tanya Dila cemas saat Hasan kembali berpindah jalur secara mendadak. "Tidak ada, Nyonya. Saya hanya memastikan jalanan di belakang kita bersih," jawab Hasan dingin. "Bersih maksudnya?" Hasan tidak menjawab. Ia justru mematikan radio kecil yang sejak tadi hanya mengeluarkan suara statis pelan. Kini, satu-satunya suara adalah deru mesin dan gesekan ban di atas aspal. Dila merasa terjebak. Ruang kabin itu terasa semakin sempit, seolah oksigen di dalamnya perlahan-lahan dihisap keluar. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi kepala Dila. Bagaimana jika pria ini bukan sopir taksi asli? Bagaimana jika akunnya palsu? Bagaimana jika ia dibawa ke tempat sepi untuk dirampok? Dila meraba ponselnya. Jarinya bersiap di atas fitur panggilan darurat. Ia melihat keluar jendela, mencari tanda-tanda kilometer. Mereka sudah hampir sampai di area bandara, namun Hasan justru mengambil jalur paling kanan yang biasanya menuju ke arah kargo atau area teknis, bukan lobi utama. "Pak, itu arah keberangkatan di kiri. Bapak salah jalur," seru Dila sambil menunjuk ke arah papan penunjuk jalan yang besar. Hasan tetap bergeming. Kecepatan mobilnya justru bertambah. "Pak, saya bilang kiri. Bapak mau bawa saya kemana?" Suara Dila mulai meninggi. Kepanikan menyergapnya seperti ombak besar. Ia menarik tuas pintu mobil. Namun benar saja, pintu itu terkunci rapat dari pusat kendali pengemudi. Dila mulai memukul kaca jendela. "Buka pintunya! Tolong! Buka!" Hasan masih menatap lurus ke depan. Wajahnya yang semula datar, kini tampak tegang. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Ia tidak terlihat seperti penjahat yang sedang menikmati angsanya, melainkan seperti prajurit yang sedang berada di bawah tekanan besar. "Duduklah yang tenang, Nyonya Dila," ucap Hasan. Kali ini ia menyebut nama lengkapnya tanpa Dila pernah memperkenalkannya. Jantung Dila seakan merosot ke perut. "Dari mana Bapak tahu nama saya? Siapa Bapak sebenarnya?" Hasan melirik spion tengah untuk terakhir kalinya sebelum memasuki area remang-remang di ujung bandara. "Saya adalah orang yang diperintahkan untuk memastikan Anda tetap hidup malam ini. Dan untuk melakukan itu, saya harus melakukan sesuatu yang akan membuat Anda membenci saya selama 5 menit ke depan." Mobil itu tiba-tiba mengerem mendadak di sebuah area gelap di dekat pilar-pilar beton raksasa jalan layang bandara. Tempat itu sunyi, jauh dari jangkauan lampu sorot terminal. Di luar sana, hanya ada kegelapan dan bayangan yang bergerak tertiup angin. Dila berteriak sekuat tenaga, namun suaranya hanya memantul di dalam kabin kedap suara itu. Ia melihat Hasan menekan tombol pengunci pintu berkali-kali, memastikan Dila tidak bisa keluar. "Tolong, siapa saja!" teriak Dila sambil terus menggodor kaca. Hasan menoleh sepenuhnya ke belakang. Wajahnya sangat dekat dengan kaca pembatas. "Dila, dengarkan saya. Jika Anda keluar sekarang, Anda akan mati. Lihat keluar sana. Di balik pilar ketiga, ada seseorang yang menunggu Anda dengan kain pembius dan pisau." Dila tertegun. Ia melihat ke arah yang ditunjuk Hasan. Di balik kegelapan pilar beton, ia melihat sekelebat bayangan pria berjaket hitam yang sedang bersiap. "Percaya saja padaku," bisik Hasan. 5 menit. Hanya 5 menit. Dan semuanya akan jelas. Dila terdiam, lumpuh oleh rasa takut yang luar biasa. Di satu sisi ada sopir asing yang mengurungnya, dan di sisi lain ada maut yang mengintai di balik pilar. Dan di antara keduanya, ada dompet suaminya yang masih ia peluk erat. Benda yang baru ia sadari, mungkin adalah tiket kematiannya sendiri.
Keheningan yang mencekam menyelimuti kabin sedan hitam itu. Dila merasa seolah waktu telah membeku. Di luar, angin bandara yang kencang menyapu debu-debu aspal, menciptakan suara desis yang mengerikan di sela-sela kaca mobil. Pak Hasan masih menatapnya melalui spion, tatapan yang tak lagi tajam, namun penuh dengan kewaspadaan yang mematikan. Dila mencoba mengatur napasnya yang tersengal, namun setiap tarikan napas terasa seperti menghirup udara yang dipenuhi duri. 5 menit, Pak. Suara Dila bergetar, hampir hilang ditelan ketakutan. Apa maksud Bapak? Kenapa ada orang di luar sana? Pak Hasan tidak menjawab dengan segera. Matanya beralih ke jam digital di dashboard mobil. Angka merah itu menunjukkan pukul 01.05. Di luar sana, area penurunan penumpang terminal kargo ini benar-benar terisolasi. Pencahayaan sangat minim, hanya mengandalkan satu lampu jalan yang berkedip-kedip seperti jantung yang sedang sekarat. Nyonya, dalam dunia yang saya jalani dulu, 5 menit adalah waktu antara hidup dan mati, gumam Hasan tanpa menoleh. Orang di balik pilar itu bukan perampok amatir. Dia menunggu pintu ini terbuka. Begitu Anda melangkah keluar, dia hanya butuh 3 detik untuk membungkam Anda dengan kloroform dan menyeret Anda ke dalam mobil lain yang sudah menunggu di sudut gelap itu. Dila mengikuti arah pandang Hasan. Di kegelapan yang lebih dalam, sekitar 50 meter dari mereka, ia melihat siluet sebuah mobil minivan tanpa lampu yang mesinnya seolah dibiarkan menyala halus. Bulu kuduk Dila meremang. Ia memeluk tas tangannya yang berisi dompet Anton seperti sebuah perisai yang rapuh. Tapi kenapa? Kenapa saya? Saya hanya ingin mengantarkan dompet suami saya. Tangis Dila pecah. Air matanya mengalir membasahi pipi, merusak riasan tipis yang ia kenakan. Dompet itu, Hasan menjeda kalimatnya. Matanya menyipit menatap ke arah kaca depan. Dompet itu bukan tertinggal, Nyonya. Dompet itu adalah undangan. Undangan untuk membawa Anda ke titik koordinat ini. Di jam ini, saat area ini paling sunyi. Dila menggelengkan kepala dengan keras. Tidak, Mas Anton tidak mungkin. Dia mencintaiku. Kami sudah 3 tahun menikah. Dia bekerja keras untuk kami. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun sebuah panggung sandiwara, Dila, sahut Hasan dingin. Tiba-tiba, pria berjaket hitam di balik pilar beton itu mulai bergerak. Ia tampak tidak sabar. Ia keluar dari bayang-bayang, mengenakan topi yang ditarik rendah hingga menutupi dahi. Di tangannya, Dila bisa melihat kilatan logam kecil, sebuah pisau lipat, dan selembar kain putih yang terlipat rapi. Pria itu berjalan perlahan mendekati pintu penumpang tempat Dila duduk. Dila menjerit tertahan, menekan tubuhnya ke arah pintu seberang seolah ingin menembus logam mobil untuk kabur. Pak, dia mendekat. Pak Hasan, lakukan sesuatu. Diam. Perintah Hasan tegas. Tetap di posisi rendah. Jangan biarkan dia melihat wajah ketakutan Anda. Jika dia melihat Anda panik, dia mungkin akan mencoba memecahkan kaca. Selama Anda diam, dia akan mengira kita sedang berdebat di dalam. Pria misterius itu kini hanya berjarak 2 meter dari pintu mobil. Ia berhenti, tangannya meraih gagang pintu. Klik. Suara tuas pintu yang ditarik dari luar bergema di dalam kabin. Namun, kunci otomatis yang diaktifkan Hasan tetap kokoh. Pria itu mencoba lagi, kali ini dengan sentakan yang lebih keras. Mobil bergoyang sedikit. Jantung Dila berdegup kencang hingga ia merasa mual. Ia bisa melihat bayangan tangan pria itu di kaca film yang gelap. Buka, bisik pria di luar sana. Suaranya serak, nyaris menyerupai desis ular. Dila menutup matanya rapat-rapat, merapalkan doa-doa yang ia ingat. Ia teringat wajah Anton saat pamit tadi, senyum manis suaminya, kecupan di dahinya. Apakah semua itu palsu? Apakah pria yang ia cintai sanggup merencanakan hal sekeji ini? Hasan melirik jam lagi, 01.08, 2 menit lagi. Pak Hasan, tolong jalankan mobilnya, kita pergi dari sini. Mohon Dila dengan suara tertahan. Jika saya bergerak sekarang, mobil di pojok sana akan mengejar kita dan menabrak kita di jalan tol. Kita terjebak di area buntu ini, Nyonya. Kita harus menunggu bantuan. Jelas Hasan tenang. Tangannya kini merogoh sesuatu dari balik jaket safarinya, sebuah alat komunikasi radio kecil. Ia menekan tombol sampingnya 3 kali tanpa suara. Pria di luar mulai kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan pisau lipatnya dan mulai menggores kaca jendela, menciptakan suara memilukan yang membuat telinga perih. Ia seolah sedang menandai mangsanya. Siapa yang mengirim orang ini, Pak? Tanya Dila di sela isak tangisnya.
Hasan menoleh sedikit, memberikan tatapan iba yang pertama kalinya. Orang yang paling Anda percayai, Dila. Orang yang tahu bahwa Anda akan melakukan apa saja untuknya, bahkan keluar rumah di tengah malam buta dengan mata rabun Anda. Dunia Dila seolah runtuh. Kata-kata Hasan menghantamnya lebih keras daripada ancaman pisau di luar sana. Ia teringat bagaimana Anton sering mengeluh tentang utang-utang perusahaan, tentang bagaimana asuransi jiwa Dila adalah satu-satunya jaminan masa depan mereka jika sesuatu terjadi. Ia teringat betapa gigihnya Anton meminta Dila menandatangani berkas-berkas yang katanya adalah laporan pajak. Tidak mungkin. Sisa 60 detik. Pria di luar mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, bersiap menghantamkan gagangnya ke kaca jendela. Dila meringkuk di lantai kabin, menutupi kepalanya dengan tangan. Namun sebelum hantaman itu terjadi, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyambar dari arah jalan masuk utama. Lampu sorot tinggi dari 3 mobil yang melaju kencang membutakan mata pria berjaket hitam itu. Suara sirine yang memekakkan telinga memecah kesunyian bandara. "Polisi!" teriak pria itu. Ia berbalik untuk lari menuju minivan. Namun, mobil-mobil polisi itu bergerak lebih cepat. Mereka melakukan manuver pit. Ia berbalik untuk lari menuju minivan. Namun, mobil-mobil polisi itu bergerak lebih cepat. Mereka melakukan manuver pit yang sempurna, memblokir jalan keluar minivan dan mengepung area pilar beton. "Tiarap, jangan bergerak! Kepolisian!" Suara bentakan lewat pengeras suara menggema. Dila melihat melalui jendela bagaimana pria berjaket hitam itu dijatuhkan ke aspal. Polisi-polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang mengepungnya. Pria itu meronta, namun tangannya segera diborgol ke belakang. Kain putih yang ia bawa terjatuh ke tanah, mengeluarkan aroma kimia tajam yang tercium bahkan sampai ke dalam ventilasi AC mobil. Pak Hasan menghela napas panjang. Ia melepaskan cengkramannya pada setir. Angka di jam digital menunjukkan pukul 01.10, 5 menit tepat. "Waktu habis, Nyonya Dila," ucap Hasan pelan. "Sekarang, marilah kita hadapi kenyataan yang sesungguhnya. Kebenaran di bandara ini jauh lebih pahit daripada kematian yang baru saja kita hindari." Hasan menekan tombol unlock. Suara klik dari pintu mobil terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan lama Dila. Ia masih gemetar, tidak sanggup bergerak, sementara seorang petugas polisi mendekat dan mengetuk kaca jendela dengan sopan. Dila memandang dompet di pangkuannya. Benda hitam itu kini terasa panas, seolah membakar kulitnya. Ia menyadari satu hal, 5 menit yang dijanjikan Hasan telah menyelamatkan nyawanya, tetapi sekaligus menghancurkan seluruh hatinya. Dunia di luar sana meledak dalam cahaya strobo merah dan biru yang berdenyut-denyut. Cahaya itu memantul di dinding pilar beton, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak liar seperti hantu dalam kegelapan. Suara sirine perlahan mati, digantikan oleh suara radio polisi yang statis dan teriakan komando yang tegas. Di dalam kabin mobil, Dila masih meringkuk, tangannya menutupi telinga, mencoba menyaring kenyataan yang baru saja menghantamnya. "Nyonya, sudah aman. Anda bisa bangun sekarang." Suara Pak Hasan terdengar lebih lembut, namun tetap memiliki nada otoritas yang tak terbantahkan. Dila perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya berantakan dan matanya merah karena air mata yang tak berhenti mengalir. Ia melihat melalui jendela samping. Pria berjaket hitam yang tadinya tampak begitu mengancam, kini hanyalah seonggok tubuh yang ditekan ke aspal oleh 2 petugas polisi. Wajahnya terbenam di debu bandara, pisaunya sudah disingkirkan jauh-jauh, dan kain putih yang berbau bahan kimia tajam itu sedang dimasukkan ke dalam kantong bukti plastik oleh seorang petugas forensik. Seorang perwira polisi berpangkat komisaris mendekati mobil sedan hitam itu. Pak Hasan menurunkan kaca jendela pengemudi. Perwira itu memberikan hormat singkat, sebuah gestur yang membuat Dila terperangah. Petugas polisi tidak biasanya memberikan hormat kepada supir taksi online. Situasi terkendali, Pak Hasan. Target pertama diamankan. Tim 2 sedang memantau area terminal internasional. Lapor perwira itu dengan suara rendah. Pak Hasan mengangguk. "Terima kasih, Kompol Aris. Pastikan pria itu tidak memiliki kesempatan untuk membuang apapun dari sakunya. Dia membawa kloroform dosis tinggi." Dila menatap Pak Hasan dengan pandangan kosong. "Pak, Bapak sebenarnya siapa? Kenapa mereka menghormati Bapak?" Hasan memutar tubuhnya, menghadap penuh ke arah Dila. Cahaya strobo dari luar sesekali menyinari wajahnya yang keras.
Seperti yang saya katakan, saya diperintah untuk menjaga Anda. Nama saya Hasanuddin, mantan perwira di unit intelijen, sekaligus orang kepercayaan almarhum ayah Anda. Saya sudah mengawasi Anda sejak Anda lahir, Dila. Dan malam ini, saya harus keluar dari bayang-bayang, karena ancaman itu sudah berada di depan mata. Dila merasa seolah-olah ia sedang menonton film yang salah. Ayahnya hanya seorang pengusaha properti biasa, atau setidaknya itulah yang Dila ketahui selama ini. Namun, ia tidak sempat bertanya lebih jauh, karena pintu mobil di sampingnya dibuka dari luar oleh seorang petugas wanita. "Mari Bu Dila, kami perlu mengamankan Anda di dalam mobil patroli yang lebih terlindungi," ajak petugas itu. Dila melangkah keluar dari taksi dengan kaki yang terasa seperti jeli. Udara malam bandara yang dingin menusuk tulang, membawa aroma bahan bakar pesawat dan debu. Saat kakinya menyentuh aspal, ia melihat pria yang ditangkap tadi. Pria itu menoleh sejenak, menatap Dila dengan mata yang penuh kebencian. Tatapan seorang profesional yang gagal menyelesaikan tugasnya. "Siapa dia, Pak Hasan?" tanya Dila sambil gemetar. "Namanya tidak penting, dia hanyalah alat," jawab Hasan yang kini sudah berdiri di luar mobil. "Yang lebih penting adalah siapa yang membelikan dia tiket untuk berdiri di sini malam ini." Hasan mengajak Dila berjalan menjauh dari titik penyergapan, menuju ke arah area yang lebih terbuka, di mana mereka bisa melihat bangunan terminal dari kejauhan. Polisi sedang melakukan sterilisasi area. Minivan yang tadi mengintai juga sudah dikepung. 2 orang di dalamnya ditarik keluar dengan tangan di atas kepala. Dila masih memeluk tas tangannya. Dompet Anton di dalamnya terasa semakin berat. "Mas Anton, dia pasti panik mencariku. Pak Hasan, kita harus memberitahunya bahwa saya hampir dicelakai." "Dila, lihat ke sana," potong Hasan. Ia tidak menunjuk ke arah terminal domestik, tempat tujuan yang dikatakan Anton. Ia justru menunjuk ke arah Terminal 3 Internasional, ke lantai 2 yang dibatasi oleh dinding kaca raksasa yang terang benderang. Dari posisi mereka di bawah, pemandangan ke arah lantai 2 itu cukup jelas. Bandara di jam-jam ini memang sepi, membuat sosok-sosok di balik kaca itu terlihat menonjol. Hasan memberikan sebuah teropong kecil kepada Dila. "Gunakan ini. Lihat ke arah restoran kopi di dekat gerbang keberangkatan internasional," perintah Hasan. Dengan tangan gemetar, Dila menempelkan teropong itu ke matanya. Awalnya semua tampak buram. Namun setelah ia memutar lensa fokus, sebuah gambaran tajam muncul. Jantung Dila seolah berhenti berdetak. Di balik kaca itu, berdiri seorang pria dengan kemeja biru yang sangat ia kenal. Anton, suaminya yang seharusnya sedang bingung mencari dompet atau terbang menuju Kalimantan. Namun Anton tidak tampak bingung. Ia berdiri tegak, memegang ponsel di telinganya dengan wajah yang tegang. Lalu tiba-tiba, ia membanting ponsel itu ke lantai dengan kemarahan yang meluap-luap. Dila menarik napas tajam. Tapi kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seorang wanita muncul dari balik punggung Anton, merangkul lengannya dengan mesra. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok dan syal sutra. Rambutnya yang panjang tergerai indah. Saat wanita itu menoleh untuk menenangkan Anton, Dila merasa dunianya benar-benar kiamat. "Risma?" bisik Dila tak percaya. Itu adalah Risma, sahabatnya sejak kuliah. Orang yang selalu ada saat Dila merasa kesepian setelah kematian ayahnya. Orang yang sering diajaknya belanja, makan siang, dan berbagi rahasia. Kini, Risma sedang mengusap dada Anton, mencium pipi suaminya dengan cara yang hanya dilakukan oleh pasangan kekasih. Di dekat mereka, 2 koper besar bermerek mahal berdiri tegak, dengan label tujuan penerbangan yang bukan ke Kalimantan, melainkan ke Singapura, lalu berlanjut ke luar negeri. "Mereka tidak akan ke Kalimantan, Dila." Suara Hasan terdengar dingin di belakangnya. "Mereka sedang menunggu konfirmasi kematian Anda. Begitu pria di bawah tadi memberi kabar bahwa Anda sudah dihilangkan, mereka akan naik pesawat itu, meninggalkan negara ini dan hidup mewah dengan uang asuransi serta aset yang sudah Anton alihkan." Dila melepaskan teropongnya. Benda itu jatuh ke aspal dengan bunyi berdentang yang menyakitkan. Ia merasakan mual yang luar biasa. Seluruh kenangan manis selama 3 tahun terakhir berputar di kepalanya seperti film horor.
Kecupan sebelum berangkat, janji setia, tawa di meja makan, semuanya hanyalah racun yang dikemas dalam bungkus gula. Dompet itu. Dila merogoh tasnya, mengeluarkan dompet hitam itu dengan jijik. Dia sengaja meninggalkannya. Itu umpan yang paling efektif untuk wanita berhati mulia seperti Anda, kata Hasan. Dia tahu Anda akan panik. Dia tahu Anda akan mencoba menghubunginya. Dan ketika gagal, Anda akan menyetir sendiri atau memesan taksi. Dia mengatur agar pria jaket hitam itu menjadi sopir Anda. Tapi tim kami berhasil mencegat akun taksi online tersebut sebelum sampai ke rumah Anda. Dila menatap dompet itu, lalu membukanya dengan kasar. Ia tidak lagi mencari identitas. Ia merobek slot-slot di dalamnya. Di sela-sela lipatan uang, ia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Bukan tiket ke Kalimantan. Itu adalah konfirmasi polis asuransi jiwa atas nama Dila yang baru saja disetujui 1 minggu yang lalu. Nilai pertanggungannya adalah 10 miliar rupiah. Dan di bagian ahli waris tertulis satu nama dengan tinta hitam yang tebal. Anton Pradana. Dila tertawa. Suara tawanya terdengar pecah dan histeris di tengah sunyinya bandara. Air matanya kembali tumpah, namun kali ini bukan karena takut. Itu adalah air mata duka untuk dirinya yang lama, yang begitu bodoh. Dia ingin aku mati demi 10 miliar, isaknya di sela tawa yang pahit. Hanya 10 miliar. Ayahku mewariskan lebih dari itu padanya melalui aku. Dia butuh uang tunai cepat untuk menutupi utang judi dan gaya hidup Risma, tambah Hasan. Dia sudah menghabiskan hampir separuh aset perusahaan tanpa Anda sadari. Dila berhenti tertawa. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, meninggalkan coretan maskara di pipinya. Matanya yang tadi sayu kini berubah menjadi tajam dan gelap. Ia menatap ke arah terminal internasional sekali lagi. Anton dan Risma kini tampak sedang berbicara dengan nada panik. Mungkin karena orang bayaran mereka tidak kunjung memberi kabar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Hasan? Tanya Dila. Suaranya kini stabil, dingin, dan penuh dengan kebencian yang terarah. Hasan tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan bahwa sang serigala tua telah melihat taring dalam diri anak didiknya. Kita tidak akan menangkapnya sekarang, Dila. Jika kita menangkapnya di sini, dia hanya akan dihukum atas percobaan pembunuhan yang sulit dibuktikan, karena dia tidak berada di lokasi. Lalu, Kita biarkan dia pulang. Kita biarkan dia mengira bahwa rencananya gagal hanya karena kebetulan ada patroli polisi. Kita akan masuk ke dalam rumahnya, ke dalam hidupnya, dan kita akan menghancurkannya dari dalam. Saya ingin dia merasakan ketakutan yang Anda rasakan malam ini, berkali-kali lipat lebih hebat. Dila menggenggam dompet itu erat-erat hingga buku jarinya memutih. Saya setuju. Saya ingin dia melihat saya sebagai istrinya yang bodoh sekali lagi, sampai saat saya menarik tali gantungan di lehernya. Penyergapan di kegelapan itu berakhir. Polisi mulai membawa para tersangka. Namun bagi Dila, malam ini hanyalah bab pembuka dari sebuah tragedi yang akan ia tulis ulang ujungnya. Ia melangkah kembali ke mobil sedan hitam Hasan, siap untuk memulai sandiwara paling mematikan dalam hidupnya. Mobil sedan hitam itu kini meluncur menjauh dari keriuhan lampu strobo polisi, membelah jalanan perimeter bandara yang sunyi. Di kursi belakang, Dila duduk mematung. Pikirannya seperti benang kusut yang perlahan ditarik lurus oleh kenyataan pahit. Di depannya, sosok Pak Hasan yang tadinya dianggap sebagai ancaman, kini menjelma menjadi satu-satunya jangkar di tengah badai. Pak Hasan, suara Dila memecah keheningan. Bapak bilang, Bapak diperintah oleh ayah. Beliau sudah tiada 3 tahun lalu. Hasan melirik melalui spion tengah. Tatapannya kini tak lagi tajam, melainkan penuh kebapakan. Ayahmu, Pak Broto, adalah pria yang sangat teliti, Dila. Dia tahu dunia ini tempat yang kejam bagi bunga yang terlalu murni. Sebelum beliau wafat, beliau memanggil saya. Beliau memiliki firasat buruk tentang Anton, namun saat itu hubungan kalian sedang hangat-hangatnya. Beliau tidak ingin merusak kebahagiaanmu tanpa bukti. Hasan menghela nafas, seolah memutar memori lama. Beliau memberikan dana abadi dan instruksi khusus kepada saya. Jaga Dila dari kejauhan. Jika suaminya setia, jangan pernah muncul. Tapi jika dia berkhianat, jadilah pedangnya. Selama 3 tahun ini, saya bekerja sebagai sopir taksi hanya untuk memantau pergerakan rumah kalian tanpa terlihat mencurigakan. Dila terkesiap.
Selama ini ia merasa sendirian di dunia ini. Ternyata ada sepasang mata yang selalu menjaganya. Jadi Bapak tahu semuanya tentang utang Anton, tentang Risma. Hanya dalam 6 bulan terakhir, semuanya menjadi terang, jawab Hasan. Anton terjerat judi online skala besar. Dia meminjam uang dari lintah darat internasional. Risma bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah perantara yang mengenalkan Anton pada dunia gelap itu. Mereka berdua adalah parasit yang sedang mengisap inangnya sampai kering. Hasan membelokkan mobil ke sebuah bahu jalan yang gelap, menghentikan mesin sejenak. Ia merogoh laci dashboard dan mengeluarkan sebuah map perak tipis. Ayahmu juga meninggalkan ini. Ini adalah daftar aset rahasia yang tidak diketahui Anton, rekening di luar negeri, dan beberapa properti atas namamu yang hanya bisa dicairkan dengan sidik jarimu dan kode rahasia yang saya pegang. Ayahmu sudah menyiapkan benteng jika sewaktu-waktu istanamu runtuh. Dila menerima map itu. Sentuhan kertasnya terasa seperti genggaman tangan ayahnya dari alam kubur. Rasa sesak kembali memenuhi dadanya, namun kali ini bercampur dengan kekuatan baru. Kenapa Bapak tidak memberitahu saya lebih awal? Tanya Dila lirih. Karena pengkhianatan hanya bisa dimengerti jika disaksikan dengan mata kepala sendiri, Nyonya. Jika saya bicara sebulan lalu, Anda mungkin akan menganggap saya orang tua gila yang ingin merusak rumah tangga Anda. Malam ini, Anda sudah melihat wajah asli iblis itu. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Hasan menghidupkan kembali mesin mobil. Cahaya lampu depan menyambar kegelapan jalan tol, seolah menunjukkan jalan menuju medan perang yang baru. Kita akan kembali ke rumah. Anda harus menjadi Dila yang lama, istri yang patuh, naif, dan mencintai suaminya. Biarkan dia mengira bahwa maut gagal menjemput Anda karena sebuah kebetulan. Kita akan menjebak mereka dalam keserakahan mereka sendiri. Dila mengangguk mantap. Ia menatap wajahnya di cermin kecil mobil. Sisa air mata sudah ia hapus. Ayah tidak membesarkan seorang pecundang Pak Hasan. Malam ini, Dila yang malang sudah mati. Yang tersisa hanyalah putri Pak Broto yang akan mengambil kembali miliknya. Mobil yang dikemudikan Pak Hasan melambat saat melintasi area yang sejajar dengan gedung terminal keberangkatan internasional. Di atas sana, dinding kaca raksasa memantulkan cahaya neon yang dingin, memisahkan dua dunia. Dunia Dila yang penuh darah dan air mata, dengan dunia Anton yang penuh kepalsuan. Lihatlah sekali lagi, Nyonya, bisik Hasan. Ini adalah kenangan terakhir yang Anda butuhkan untuk mematikan rasa kasihan di hati Anda. Dila menempelkan wajahnya ke kaca mobil. Dari sudut ini, ia bisa melihat Anton dan Risma dengan jelas. Mereka tampak gelisah. Anton terus mondar-mandir sambil menekan tombol di ponselnya. Sementara Risma menggenggam segelas kopi yang tampak bergetar di tangannya. Tak lama kemudian, Anton membanting ponselnya ke kursi tunggu. Wajahnya merah padam. Gurat kemarahan menghapus seluruh pesona pria santun yang selama ini Dila puja. Di sana, di balik kaca yang terang benderang, Dila melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Anton menarik Risma ke dalam pelukannya. Bukan pelukan pelipur lara biasa, melainkan pelukan penuh gairah yang diakhiri dengan ciuman yang dalam. Sebuah pengukuhan atas persekutuan gelap mereka di atas rencana kematian Dila. Di kaki mereka, 2 koper besar bermerek mahal berdiri sebagai saksi bisu rencana pelarian yang gagal. Mereka sudah memesan tiket ke Zurich, transit di Singapura. Hasan menjelaskan dengan nada datar. Mereka pikir, malam ini Anda akan ditemukan sebagai jasad tak beridentitas di selokan bandara, sementara mereka memulai hidup baru dengan klaim asuransi yang akan dicairkan oleh pengacara Anton yang sudah disuap. Dila merasakan mual yang luar biasa hebat. Risma, wanita yang selama ini menjadi tempatnya mengadu ketika ia merasa kesepian saat Anton sibuk bekerja, ternyata adalah ular yang sedang mempersiapkan liang lahat untuknya. Setiap tawa yang mereka bagi, setiap rahasia yang Dila ceritakan, semuanya telah dijadikan senjata oleh Risma untuk membantu Anton menghancurkannya. Kenapa dia melakukannya, Pak? Risma punya segalanya, tanya Dila dengan suara yang nyaris tak terdengar. Keserakahan tidak mengenal batas, Nyonya. Risma adalah pecandu kemewahan yang sedang terlilit utang akibat gaya hidupnya yang melampaui kemampuan. Baginya, Anda hanyalah penghalang menuju harta warisan Pak Broto yang sangat besar. Tiba-tiba di atas sana, Anton tampak menerima sebuah pesan atau panggilan baru. Wajahnya berubah pucat. Ia melihat ke sekeliling dengan panik, lalu dengan terburu-buru menarik koper-kopernya.
Ia memberi isyarat kepada Risma untuk segera pergi. Tampaknya ia baru saja mendapat kabar bahwa orang suruhannya telah diringkus polisi atau menyadari bahwa area kargo telah dikepung. Dia akan mencoba pulang, kata Hasan sambil mulai menginjak gas. Dia akan berpura-pura menjadi suami yang panik karena istrinya menghilang atau mencoba mencari alasan kenapa dia ada di bandara. Kita harus sampai di rumah sebelum dia. Dila menarik pandangannya dari kaca terminal. Rasa sakit di dadanya kini telah membeku menjadi kristal kemarahan yang tajam. Ia tidak lagi menangis. Matanya mencerminkan lampu-lampu jalanan yang melesat cepat, dingin dan tanpa ampun. Biarkan dia pulang, Pak Hasan. Biarkan dia masuk ke dalam rumah yang dia kira milik dia sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa di dalam rumah itu, maut yang sesungguhnya sedang menunggunya dengan senyuman. Di dalam kabin mobil yang terus melaju menjauh dari bandara, Dila membuka dompet hitam Anton dengan tangan yang tak lagi gemetar. Kini, setiap sentuhan pada kulit dompet itu tak lagi membangkitkan cinta, melainkan rasa muak yang murni. Atas instruksi Pak Hasan, Dila mulai membongkar setiap celah tersembunyi di dalam benda yang selama ini ia anggap sebagai barang pribadi suaminya. Lihat di balik slot kartu nama yang paling dalam, Nyonya. Suara Hasan menginstruksi dengan tenang. Dila merobek jahitan kecil di sudut dalam dompet itu. Benar saja, terselip selembar kertas tipis yang dilipat hingga sekecil kancing. Saat ia membukanya, napas Dila tercekat. Itu adalah surat kuasa penuh atas seluruh aset properti dan tanah warisan ayahnya. Di bagian bawah kertas itu tertera tanda tangan Dila yang sangat sempurna. Saya tidak pernah menandatangani ini, bisik Dila tak percaya. Kapan dia melakukannya? Ingatkah Anda saat Mas Anton meminta Anda menandatangani berkas pajak bulan lalu ketika Anda sedang demam tinggi? Atau saat ia menyelipkan dokumen di antara berkas donasi Yayasan Yatim Piatu? Hasan melirik dari spion. Dia sudah memalsukan tanda tangan Anda atau menjebak Anda untuk menandatanganinya tanpa sadar. Dengan surat ini, jika Anda menghilang malam ini, besok pagi seluruh rumah dan gedung perusahaan sudah beralih nama menjadi miliknya. Dila meremas kertas itu hingga lecek. Namun, kejutan pahit itu belum berakhir. Ia menemukan secarik kertas lain di selipan uang tunai. Sebuah strok dari toko perhiasan mewah tertanggal 2 hari yang lalu. Pembelian sebuah kalung berlian senilai ratusan juta rupiah. Dila teringat 2 hari lalu Anton pulang tanpa membawa apapun, bahkan tidak memberinya bunga. Kalung itu jelas melingkar di leher Risma sekarang. Dia menggunakan uang dari rekening perusahaan ayah untuk membelikan perhiasan selingkuhannya, sementara dia mengeluh padaku tentang ekonomi yang sulit. Dila tertawa getir. Betapa rapi dia bermain. Hasan kemudian menyerahkan sebuah tablet kecil dari saku kursi depan. Ini adalah rekaman percakapan telepon yang berhasil disadap tim saya 1 jam sebelum Anton berangkat. Dengarkanlah. Dila memasang earphone. Suara Anton terdengar jernih, namun nadanya begitu dingin, nyaris seperti orang asing. Pastikan kainnya cukup basah. Jangan sampai dia berteriak. Begitu dia tidak sadar, bawa ke gudang di pinggir pantai. Aku akan mentransfer sisa pembayarannya setelah polisi mengonfirmasi penemuan mayat tanpa identitas. Aku butuh uang asuransi itu cair dalam 2 minggu. Risma sudah tidak sabar ingin pindah ke Swiss. Dila melepaskan earphone itu seolah benda itu baru saja membakar telinganya. Bukti itu lengkap. Niat membunuh, motif ekonomi, dan perselingkuhan yang menjijikan. Semuanya terpampang nyata di depannya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Cukup, bahasan. Saya sudah cukup melihat dan mendengar, ujar Dila dengan nada suara. Saya sudah cukup melihat dan mendengar, ujar Dila dengan nada suara yang kini terdengar sangat datar, seolah emosinya telah terkunci di sebuah ruang hampa. Bukti-bukti ini sudah saya simpan di ingatan saya sebagai bahan bakar. Sekarang, mari kita mulai sandiwara ini. Saya ingin melihat bagaimana dia akan berbohong saat menatap mataku nanti. Hasan mengangguk puas. Ingat, Nyonya, simpan bukti fisik itu. Jangan biarkan dia curiga. Kita akan menggunakan semua ini saat dia merasa sudah berada di puncak kemenangannya. Mobil Pak Hasan berhenti sekitar 100 meter dari gerbang rumah besar itu. Lampu depan dipadamkan agar kehadirannya tak terdeteksi. Dila turun dengan langkah yang diatur agar terlihat tenang,
meskipun jantungnya berdegup kencang karena adrenalin. Di tangannya, ia menggenggam alat penyadap kecil pemberian Hasan. Ingat Nyonya, Anda adalah istri yang baru bangun tidur. Jangan ada kilat kemarahan di mata Anda. Jadilah Dila yang lemah, agar dia tidak mengganti strateginya, pesan Hasan sebelum menghilang di balik kegelapan. Dila masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang kunci cadangannya selalu ia simpan. Suasana rumah terasa mencekam. Bayangan perabotan mewah di ruang tengah kini tampak seperti monster yang mengintai. Ia segera menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menghapus jejak emosi yang tersisa, lalu mengacak-acak sedikit rambutnya agar tampak seperti orang yang baru saja bangun dari sofa. Ia meletakkan dompet Anton di sela-sela sofa ruang tamu, posisi yang sangat strategis, seolah-olah terjatuh secara tidak sengaja saat Anton bersiap pergi tadi. Dila kemudian menyalakan televisi dengan volume sangat rendah, mengambil majalah, dan meringkuk di sofa sambil memejamkan mata. Tak sampai 15 menit, suara deru mobil terdengar di halaman. Jantung Dila berdegup kencang. Ia mendengar suara kunci pintu diputar dengan kasar. Anton masuk dengan napas memburu. Pakaiannya berantakan dan wajahnya pucat pasi. Bukan karena panik kehilangan dompet, melainkan karena rencana pembunuhan di bandara gagal total. "Dila! Dila!" teriak Anton dengan suara serak. Dila pura-pura tersentak kaget. Ia menguap, mengucek matanya, dan menatap Anton dengan ekspresi bingung yang sangat meyakinkan. "Mas, kenapa sudah pulang? Bukankah seharusnya kamu sudah di pesawat?" Anton tertegun melihat Dila masih ada di depannya, utuh dan tanpa luka. Ia tampak bingung, seolah sedang melihat hantu. Aku kehilangan dompetku, sayang. Aku sadar di tengah jalan tol dan ponselku mati kehabisan baterai. Aku panik sekali, jalanan macet total karena ada kecelakaan. Jadi aku putar balik." Dila mendengarkan kebohongan itu dengan rasa ingin muntah yang tertahan. Ia bangkit, mendekati Anton, dan menyentuh lengannya dengan lembut. "Ya ampun, Mas. Kenapa tidak pakai telepon umum atau apa? Aku tadi mencarimu lewat telepon tapi tidak aktif." Dila kemudian berbalik, pura-pura mencari di sekitar sofa. "Oh, lihat! Itu apa?" Ia menunjuk ke sela sofa. Anton segera menyambar dompetnya. Wajahnya menunjukkan campuran antara lega dan rasa bersalah yang tak terkatakan. "Syukurlah, aku benar-benar ceroboh. Terima kasih, Dila. Kamu memang penolongku." Anton memeluk Dila erat. Di dalam pelukan itu, Dila mencium aroma parfum wanita yang tajam, aroma Risma. Ia juga merasakan tubuh Anton yang gemetar hebat. Dia ketakutan, batin Dila. Dia takut pembunuh bayarannya akan bicara pada polisi. "Mandilah, Mas. Kamu mandi air hangat dulu supaya tenang," bisik Dila sambil mengusap punggung suaminya. Saat Anton masuk ke kamar mandi dan suara kucuran air terdengar, Dila bergerak secepat kilat. Ia mengambil ponsel Anton yang diletakkan di nakas. Dengan tangan mantap, ia menempelkan alat penyadap kecil itu di bagian dalam casing ponselnya. Sebelum mengembalikannya, ia melihat sebuah pesan singkat masuk di layar terkunci dari kontak bernama R. "Dia masih hidup. Rencana berantakan. Kita harus pergi sekarang." Dila tersenyum dingin. Ia meletakkan ponsel itu kembali tepat di posisi semula. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan kali ini ia adalah sutradaranya. Suara gemericik air dari kamar mandi berhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Dila berdiri di tengah kamar, menatap pantulannya di cermin besar yang dulu sering mereka gunakan untuk bersenda gurau sambil bersiap ke pesta. Wanita di dalam cermin itu kini tampak asing. Matanya yang dulu lembut penuh kepatuhan kini memancarkan kilat sedingin baja. Dila yang naif telah mati malam ini di sudut bandara yang gelap. Anton keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu tampak layu di wajahnya yang masih pucat. "Dila, aku rasa proyek di Kalimantan akan aku tunda beberapa hari. Kepalaku pusing sekali karena kejadian tadi." Dila berbalik, memberikan senyum paling manis yang pernah ia miliki. Sebuah senyum yang menyembunyikan belati di baliknya. "Tentu, Mas. Istirahatlah.
Uang dan jabatan tidak ada gunanya jika kamu sakit, bukan? Lagi pula, asuransi jiwaku saja nilainya sudah cukup besar untuk kita hidup mewah tanpa perlu kamu bekerja keras lagi. Anton tersentak, langkahnya terhenti. Ia menatap Dila dengan mata membelalak, mencoba mencari tahu apakah kalimat itu mengandung sindiran atau hanya kebetulan. Namun Dila hanya berjalan mendekat, merapikan rambut suaminya yang basah dengan jari-jarinya yang dingin. "Kenapa, Mas? Ada yang salah?" "Tidak, tidak ada. Kamu benar, sayang," jawab Anton terbata. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik. Malam itu, Anton tidur di sampingnya dengan gelisah. Dila memejamkan mata, namun ia tidak tidur. Melalui alat penyadap yang terhubung ke ponsel rahasia di bawah bantalnya, ia mendengar Anton berbisik di dalam kamar mandi pada pukul 4 pagi. "Risma, tenanglah. Dila tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar mengira dompet itu tertinggal. Kita akan menyusun rencana baru. Kali ini, tidak akan ada polisi yang mengganggu." Dila mengepalkan tangannya di bawah selimut. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia justru merasa bersemangat. Ia memiliki Pak Hasan di belakangnya, ia memiliki semua bukti pengkhianatan di tangannya, dan ia memiliki warisan ayahnya sebagai amunisi. Keesokan paginya, Dila menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia menuangkan kopi untuk Anton sambil diam-diam memperhatikan suaminya yang terus melirik ponselnya dengan cemas. Dila tahu, di luar sana, Pak Hasan sedang mengurus pembatalan surat kuasa palsu dan menyiapkan jebakan finansial yang akan membuat Anton bangkrut dalam semalam. Saat Anton berangkat ke kantor, yang ia kira masih dalam kendalinya, Dila berdiri di teras rumah, melambaikan tangan dengan anggun. Begitu mobil Anton menghilang dari pandangan, Dila mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Hasan. "Lakukan sekarang, Pak Hasan. Tarik semua modal dari rekening pribadinya, blokir semua aksesnya ke perusahaan, dan pastikan polisi menjemput Risma di apartemennya sebelum jam makan siang. Danutu." 2 minggu kemudian, berita tentang penangkapan seorang pengusaha muda atas kasus percobaan pembunuhan berencana dan pencucian uang menghiasi media massa. Anton dan Risma ditangkap saat mencoba melarikan diri melintasi perbatasan darat. Mereka ditemukan dalam kondisi menyedihkan, tanpa uang sepeser pun karena seluruh aset mereka telah dibekukan secara legal oleh ahli waris tunggal keluarga Broto. Dila berdiri di kantor ayahnya, di lantai paling atas gedung pencakar langit yang kini ia pimpin sendiri. Di sampingnya, Pak Hasan berdiri dengan setelan jas rapi, bukan lagi sebagai sopir taksi, melainkan sebagai penasihat keamanan perusahaan. Dila menatap cakrawala kota Jakarta yang luas. Ia telah belajar bahwa kesetiaan adalah barang mewah yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Pengkhianatan Anton memang meninggalkan luka, namun luka itu telah mengeras menjadi perisai yang tak tertembus. Malam itu di bandara, bukan sekadar upaya pembunuhan yang gagal, melainkan sebuah upacara pembebasan. Dila tidak lagi menjadi bayang-bayang suaminya. Ia telah bangkit, mengambil kembali mahkotanya, dan memastikan bahwa siapapun yang mencoba bermain api dengannya akan berakhir menjadi abu di tangannya sendiri. Tamat.